barang yang mungkin harganya tidak seberapa, itu bisa jadi kita menjadi sebuah perusahaan yang tidak berkembang ya, dan bahkan cenderung merugi gitu. Terus misalkan ada ketersediaan tenaga kerja, misalkan tenaga kerja kita mampu nggak, misalnya jangan sampai kita peras tenaganya tapi juga akhirnya malah pada jatuh sakit, terus juga akhirnya tidak bisa bekerja, akhirnya tidak bisa memenuhi target yang ada gitu. Terus juga energi ya, energi kaitannya dengan ketersediaan energi untuk alat-alat ataupun mesin-mesin produksi kita. Terus juga ada yang namanya biaya transportasi ya. Biaya transportasi misalkan em, biaya-biaya yang digunakan untuk mengangkut barang-barang bahan baku ke pabrik kita, dari pabrik kita misalkan barang sudah jadi ke pasaran dan lain sebagainya ya. Terus ada biaya transportasi, ada juga yang namanya peraturan pemerintah. Karena paling enggak sebuah industri, sebuah usaha itu harus mengacu kepada peraturan pemerintah, mau enggak mau gitu ya, harus mau. Karena memang kita hidup di satu negara yang punya yang namanya hukum, hukum perdagangan, hukum tata usaha negara, ada juga hukum pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi dalam bisnis, hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan yang ada itu harus ditaati karena memang eh, mereka yang mempunyai regulasi. Jadi supaya ada semacam pengaturan-pengaturan. Makanya di Indonesia juga ada yang namanya Komisi Pengawasan Perdagangan ya, Persaingan Usaha. Jadi KPPU itu ada komisinya. Kalau misalkan teman-teman merasa ada pesaing kita yang kurang ajar, misalkan yang mungkin tidak memenuhi etika gitu ya, etika bisnis dan lain sebagainya, dan dirasa melakukan monopoli, itu bisa dilaporkan ke KPPU gitu ya. Jadi bukan ke KPU tapi KPPU. Jadi Komisi Persaingan Usaha ya, Perdagangan Usaha. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa ada yang tidak fair dengan aturan-aturan gitu ya. Terus selanjutnya produksi jasa, low contact bisa didekatkan pada sumber daya, terus juga inputnya gitu ya, atau ketersediaan transportasi. High contactnya bisa diletakkan dekat dengan pelanggan. Contoh misalkan sebuah perusahaan di Indonesia, katakanlah Unilever ya, mempunyai beberapa ataupun beberapa perusahaan-perusahaan lain, tidak hanya Unilever seperti Bogasari dan sebagainya, ini mempunyai sentra-sentra produksi ya, sentra produksi yang dekat dengan misalkan untuk wilayah Sumatera di mana gitu, atau mungkin untuk Jawa di sebelah mana, untuk wilayah timur Indonesia misalkan di Makassar dan sebagainya. Ini untuk mempermudah mendekatkan dengan pelanggan atau juga sambil mencari sumber daya yang lain. Sekarang mulai dikembangkan ya, bagaimana mie instan misalkan itu mencoba dikembangkan dari beras. Terus tepungnya ya tidak lagi dari gandum misalkan. Terus ada juga rencana mau mengembangkan tepung dari singkong atau mungkin tepung dari beberapa bahan-bahan yang memang gampang didapatkan di Indonesia, karena disinyalir beberapa negara gandum itu menjadi sangat susah. Contoh misalkan ketika di Brazil gandum itu mengalami gagal panen, itu langsung kolaps ya. Harganya langsung membumbung tinggi dan pengaruhnya terhadap harga gitu tentu saja. Yang akhirnya ya konsumen juga nanti yang akan dirugikan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ngelihat selain perencanaan lokasi, ada yang namanya juga eh, perencanaan layout gitu. Jadi ada produksi barang yang bisa direncanakan dalam tipe yang berbeda. Misalkan ada yang namanya fasilitas produksi, fasilitas non produksi, ada fasilitas pendukung. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang fasilitas produksi, kita akan berbicara tentang alat-alat, kita akan bicara tentang sumber daya produksi gitu ya. Jadi kelengkapan tempat kerja, bahan baku menjadi produk jadi. Terus juga kalau misalkan kita melihat fasilitas non produksi, jadi ada yang namanya penyimpanan, pemeliharaan. Terus ada pendukung, misalkan ada kantor, ada parkir, ada kantin, ada pusat kesehatan dan sebagainya. Dan mungkin ini yang bisa mendukung gitu ya. Terus selanjutnya ada proses layout. Jadi layout ini alternatif layout. Jadi layout ini disusun untuk pekerjaan yang spesial.
misalkan perlengkapan contoh berdasarkan fungsinya masing-masing. Misalkan di sebuah toko ya, toko material atau toko kayu misalkan, mesin pemotong kayunya diletakkan pada daerah yang khusus untuk pemotongan dan penghalusan. Nah, kalau misalkan untuk pengecatan sebelah sana, nah, sudah ada tempatnya. Jadi harus bebas dari debu gitu ya. Jadi seluruh pekerjaan memang dibagi-bagi dalam lokasi-lokasi tertentu, tidak digabung menjadi satu. Terus ada yang namanya cellular layout. Kalau tadi kan proses layout ya. Jadi ada cellular layout ini dengan layout ketika misalkan semua produk yang ada dengan produk-produk yang sama mengikuti tahapan ataupun jalan yang sudah tetap. Misalkan di pabrik konveksi baju dan lain sebagainya gitu ya, ada area yang khususkan untuk membuat kantong yang beraneka ragam. Misalkan kalau meskipun kantongnya banyak gitu ya, tapi bentuk misalkan ukuran dan sebagainya, tapi tahapannya sama. Jadi harus membuat pola, memotong, menjahit, pola, motong, jahit, pola, motong, jahit gitu. Meskipun beda-beda gitu ya. Jadi beda barangnya, tapi prosesnya sama gitu. Prosesnya sama. Terus ada yang namanya product layout. Jadi layout peralatan dan orang-orang disusun memproduksi ini jadi kayak satu tipe ya. Jadi disusun produksinya, terus juga produk sama volumenya biasanya berdasarkan tipe-tipe yang sudah ada. Contoh misalkan digabung-gabung ya. Jadi kalau misalkan satu tipe produk misalkan cellphone ya, di situ ada PCB-nya, di situ ada komponennya ya, ada casing, ada mungkin battery dan lain sebagainya. Jadi digabung langsung menjadi istilahnya yang namanya assembling gitu ya, digabung menjadi satu. Yang sudah jadi digabung jadi satu dalam satu tempat. Gitu ya. Selanjutnya perencanaan layout untuk produksi jasa. Kalau jasa sih itu tadi untuk barang ya. Kalau jasa sih low contact process, fasilitasnya disusun untuk meningkatkan produksi jasa. Terus high contact prosesnya, fasilitas disusun untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Itu high contactnya ya. Jadi kalau perencanaan kualitas itu biasanya ada yang namanya produksi barang, ada proses flowchart, proses barang, identifikasi gitu ya, produksi, pergerakan bahan baku, terus juga ada kinerja pekerjaan setiap tahap dalam alur produksinya ya. Terus ada beberapa tingkatan gitu ya. Jadi kalau misalkan tingkatan-tingkatannya ini banyak sekali. Dalam flowchart itu dari A sampai Z gitu ya. Dari yang kecil sampai yang besar, detail. Mungkin teman-teman yang di industri, yang di pabrik tahu ya. Jadi A sampai Z ini produksinya sudah terstandarisasi ya biasanya. Produksi jasa ini analisa perbaikan berdasarkan service flow chart. Jadi untuk low contact tujuan perbaikannya ini biasa dia mengefisienkan gitu ya. Jadi bagaimana cara-cara yang paling efisien. Tapi kalau di barang biasanya tidak akan mencari ya betul efisien, tapi dia tidak akan mengorbankan kualitas barang terlalu banyak dibandingkan dengan efisien gitu. Jadi dia akan mencoba menstandarkan barang-barang yang sudah diproduksi berdasarkan planning yang sudah ada. Tapi kalau diproduksi jasa dia bisa memodifikasi ya, berkreasi gitu ya, sampai si pelanggannya merasa satisfied gitu ataupun merasa puas gitu ya. Terus ada yang namanya proses pengendalian statistik, terus juga ukuran-ukuran kualitas, ada alat-alat pengendalian produksi, ada control chart. Ini bisa digunakan untuk beberapa tipe kontrol ataupun quality control yang sudah ada supaya nantinya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah menjadi supervisor dibekali yang namanya control chart, misalkan barang ini sudah bagus, get checklist, dicek. Terus ini sudah sesuai dengan standar, dicek lagi. Jadi ada yang namanya pengecekan, double check ya. Nah, control chart untuk atribut
itu ada yang namanya P-chart control. P-chart control ini sebentar ya. Sorry. Ini langsung ke kegiatan belajar 4 ya. Tolong dibuka kegiatan belajar 4. Jadi tadi kegiatan belajar 3 ini sudah kapasitas dan sebagainya sudah kita jelaskan. Terus kita langsung masuk ke kegiatan belajar 4, penjadwalan operasi, pengawasan sudah ya tadi, controlling. Langsung ke ini ya, kegiatan belajar 5, manajemen kualitas dan produktivitas. Saya lupa kasih tahu ya. Jadi dalamnya ada proses pengendalian statistik. Jadi untuk meningkatkan kualitas tentu saja harus ada yang namanya kontrol gitu ya. Terus kita lakukan yang namanya control chart. Jadi control chart untuk atribut di halaman 553. Tolong dibuka, coba dilihat. Ada control chart untuk atribut, itu terdiri dari yang pertama ada P-chart control. P-chart control itu rumusnya ini. Ini P ataupun P sama dengan total defective dibagi total sampel observasi UCL. UCL itu upper control limit, ada LCL. LCL itu adalah lower control limit ya. Jadi total defective dibagi total sampel observasi, terus upper control limit ataupun batas pengendalian atas, LCL lower control limit, batas pengendalian bawah. Jadi UCL-nya adalah P plus Z theta, LCL-nya sama dengan P minus Z theta P, di mana theta P sama dengan akar dari P 1 minus P dibagi N. Jadi keterangannya ini Z-nya adalah jumlah standar deviasi, P-nya adalah proporsi kerusakan, populasi jumlah yang rusak nih berapa nih gitu ya. Terus theta P-nya standar deviasi dari proporsi sampel, N-nya ukuran sampel gitu ya. Jadi UCL batas pengendalian atas, upper control limit, LCL batas pengendalian bawah, lower control limit. Jadi seperti biasa dihafalkan, nanti ada beberapa yang mungkin ditanyakan, tapi biasanya kaitannya sudah diketahui, keterangan-keterangannya sudah diketahui. Jadi kita tinggal bawa kalkulator aja ya. Jadi akar, P, kali, tambah, dibagi, dan sebagainya. Terus juga ada yang nomor 2, C-chart control. C-chart control ini akan terdiri dari upper control limit sama lower control limit. Sama dengan kalau yang uppernya C plus Z theta C, terus juga ada LCL ini C minus Z. Kalau yang upper itu plus, yang lower itu minus. Oke ya. Selanjutnya control chart untuk variabel, ada yang namanya mean chart ataupun X chart. Sorry, saya tambahkan dulu ya waktunya. 30 menit. 20 menit. UCL itu mu plus Z theta X, LCL mu minus Z theta X sama dengan theta dibagi akar N, X sama dengan X1 plus X2 plus, dan seterusnya sampai X plus N, sampai plus XN gitu.
dibagi N ya. Nah, ketika rata-rata proses atau mu tidak diketahui, maka rata-rata dari rata-rata sampel ataupun X ini bisa digunakan ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu mu-nya, berarti pakai rumus X ini, X double dash. Karena stripnya ada 2. Secara umum memang range chartnya ini biasanya akan ada yang namanya range chart tersendiri. Oke. Nah, ini dengan satu rumus di mana range R chart ini UCL-nya adalah D4R dan LCL-nya D3R. Contoh ukuran sampel nih ya. Contoh ukuran sampelnya nih. Untuk sampel 3 sampai 8 itu bisa dilihat bahwa batas X chart Ctrl A itu sudah diketahui. Jadi bentuk-bentuk soalnya itu seperti ini. Jadi sudah diketahui sebetulnya. Nanti tinggal kita hafalkan rumusnya. Kalau misalnya rumusnya sudah hafal, tinggal masukin aja ukuran sampel. Misalkan nih, ukuran sampel tadi apa? Ukuran sampel, contoh mana? Ini ukuran sampel adalah N gitu ya. Terus batas X chart Ctrl AZ. Nah, Ctrl AZ kan tadi udah ada nih di sebelah sini. Sebentar. Ctrl AZ. Batas X chart control. Oh, bukan AZ, ini A2 ya. A2. Terus batas bawah D3. Jadi yang ditanyakan adalah A2-nya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di sini di D4-nya D4R. Ini sudah diketahui. D3 juga sudah diketahui. Jadi kalau misalkan tabel range-nya untuk sampel 3 sampai 8, kita bisa ngelihat batas bawah. Ini kan dari hitungan yang sudah ada ya. Jadi makanya kalau misalnya kita lihat dalam R chart ini, range-nya adalah perbedaan antara nilai terbesar dan terendah dalam satu sampel. Range ini menunjukkan variabilitas proses. Jadi distribusi dari range tidak dapat didistribusikan secara normal, meskipun formula untuk menentukan batas penilaian kurang lebih sama gitu ya. Jadi kalau misalkan antara sampel 3 dan sampel 8, nah kira-kira batas meskipun sama nih 3 sampai 8 batas nilai range ataupun standar deviasinya itu kurang lebih kontrolnya ini berbeda-beda gitu ya. Jadi berbeda-beda. Contoh misalkan D3 meskipun dia batas bawahnya 0 sampai 2,575, dia lebih tinggi batas X chart-nya, kontrolnya dari di A2 gitu ya. Contoh ya. Kalau kita bisa menjelaskannya. Bentar. Jadi misalkan ini ya, 0, 0, 0, 0. Nah, meskipun batasnya di sini 0, batas bawahnya 0, belum tentu di sampelnya ini, batas X kontrolnya ini rendah juga gitu. Belum tentu. Jadi batas atasnya 2575, karena memang batas atasnya 2,575. Di sini oke lah 0,076, tapi kan di sini batasnya juga 1924 gitu. Jadi ada pengambilan sampel yang seimbang. Jadi kalau misalkan sampel kita bawa 0 sampai misalkan 2,575, ini hitungannya kan sampel 0 sampai misalkan dia bawa sekitar 2575 sampel misalkan ya. Nah, dikontrol nih ukuran sampelnya. Ukuran sampel 3 gitu ya. Jadi ini termin ketiga. Jadi ini termin ke-6. Ini tahapan ke-5. Ini sampel ke-4 segini nih jumlahnya.
untuk tingkat kerusakannya misalkan 0,729. Nah, semakin banyak sampel yang diambil, memang semakin banyak juga kemungkinan untuk rusak gitu kalau memang tidak betul ininya proses produksinya gitu ya. Jadi semakin banyak sampel yang diambil rusak, berarti ya kita harus hentikan proses produksinya dong gitu kan. Kalau misalkan sampel yang diambil sedikit nih gitu ya, itu batas bawahnya misalkan kita ambil segini nih, baru nanti kita bisa lihat, wah ini hanya sekitar 0,373. Nah, mana yang mau kita ambil? Sampel yang banyak atau mau yang sedikit? Kalau misalkan kita hitung, jadi kita hitung misalkan ambil sampelnya dari mana Pak? Dari hitung-hitungan gitu ya. Jadi hitung-hitungan ini misalkan dari mana? Ya, hitung-hitungan ini memang hanya sampel yang diasumsikan saja. Jadi kalau misalkan perbedaan nilai terbesar dan terendah ya dalam satu produksi gitu ya. Jadi misalkan itu biasanya sampel yang sudah diketahui. Contoh misalkan dalam sebuah perusahaan mempunyai total produksi sekitar 5.000 katakanlah. Terus batas sampel yang diambil adalah 2.575. Terus juga nanti batas-batas X-chart ini itu biasanya sudah diketahui ya. Jadi tidak usah terlalu teman-teman terlalu misalkan, wah ini kok tidak dijelaskan ya, D4-nya ini didapat dari mana. Yang jelas memang dia ingin menceritakan bahwa dalam tabel ini jumlah sampel semakin tinggi yang diambil ketika proses produksinya itu mungkin ada sedikit entah itu kesalahan ataupun apapun itu, dia ada kemungkinan besar memang sampel rusaknya juga semakin besar gitu ya. Jadi ketika sampel rusaknya itu semakin besar, proses produksi harus segera dihentikan dan dievaluasi gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa bicara tentang total control kaitannya dengan total quality management gitu ya. Nah, karena tadi misalkan ada banyak sampel yang rusak ketika kita ambil sampel gitu dan sebagainya, makanya kita butuh yang namanya quality management atau control. QC kalau dalam istilah pabrik itu QC ya, quality control. Jadi kita butuh quality control yang mengetahui kapan kita mau berhenti memproduksi itu barang kalau memang barang tersebut rusak gitu. Ya, jadi kita harus tahu kapan kita harus stop gitu ya. Jadi total quality management ini bagaimana hasil dari produk kita bisa diartikan oleh konsumen sebagai kualitas dan sebagai juga barang yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Jadi manajemen puncak ataupun manajer ataupun supervisor harus memberikan keteladanan dalam kualitas ya. Jadi kualitasnya misalkan strategi, terus juga fokus utama dari perencanaan strategi, terus juga ada kualitas tanggung jawab semua karyawan dalam semua level, terus juga semua fungsi pengawasan, juga misalkan standarisasi. Yang paling penting adalah standarisasi barang yang dihasilkan dengan flowchart-nya, dengan cara-caranya, dengan detailnya, dengan teknologinya. Itu yang harus penting diawasi secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang strategik gitu ya. Jadi memang harus ada yang namanya pelatihan dan pendidikan terhadap semua karyawan supaya semua kualitasnya sama dan bisa terus-menerus berlanjut. Meskipun misalkan ada satu karyawan yang hilang, karyawan yang lain masih bisa meneruskan. Jadi jangan sampai semuanya habis pada saatnya nanti dan tidak ada yang bisa melanjutkan proses-proses produksinya gitu ya. Nah, teman-teman, kita
minggu depan akan masuk ke modul ke-6, konsep pemasaran dan perilaku konsumen. Jadi konsep dasar pemasaran ini memang lebih cenderung ke bagaimana cara memasarkan barang, jasa, dan ide gitu ya. Jadi kita minggu depan, kapan nih minggu depan? Kira-kira pertemuan minggu depan hari Sabtu itu kapan? Tanggal berapa ya? Sabtu. Let's see. Okay. Sabtu itu tanggal 6 ya. Nah, tanggal 6 sudah ada jadwal apa belum yang lain? Kita tanggal 6 aja deh. Jangan tanggal 6. Ya sudah. Malam minggu Bu Vera. Terus minggu nggak ada. Minggu ada. Mbak Emi. Tanggal 7 tuh apa? Oh, minggu lagi. Ya sudah, minggu lagi aja. Minggu buat pacarnya siapa? Oh. Waduh, ini direkam lagi ya. Ya sudahlah. Yang jelas terima kasih buat pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nanti kita akan coba bahas lagi dengan rumus-rumusnya. Kita coba bahas di final meeting kita, nanti di online meeting kita pada saat menjelang ujian. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana menerapkan rumus ini dalam soal-soal ya. Jadi jangan khawatir misalkan wah banyak rumus akhirnya jadi lemes, enggak. Jadi ini cuman dihafalkan saja, yang jelas ini supaya lebih tahu aja gitu ya. Dan bisa jadi semacam pengetahuan buat teman-teman semuanya bahwa memang namanya melakukan usaha itu supaya mengurangi resiko kerugian, ada yang namanya forecasting, ada yang namanya perakiraan, peramalan dan sebagainya gitu ya. Terima kasih buat namanya, ini nama asli semua yang di sini ya. Ada Tutut Linda, ada Nana, ada Suci, ada Eci, terus siapa lagi, ada Kunto Bimo, Yanti, ada Tri, ada Shekeli, terus juga ada Nok, Widya, ada Yuliana, ada Prince Mustang, ada Isna Asia, ada Vea, ada Sevia, ada Bunda Januari. Wah ya, oke deh. Oh nama FB ya, pantesan. Oke, nama aslinya jangan lupa ya, supaya saya lebih hafal. Nama asli dan NIM-nya kalau bisa Mbak Isna dicantumkan nanti di Facebook supaya saya lebih familiar ya. Ya makanya biar hafal gitu, Vera mana gitu atau ya oke ya, bikin ya. Jadi nama asli terus NIM gitu supaya nanti saya nggak salah orang gitu ya. Ya benar, nanti wah Kunto Bimo ini saya mikirnya misalkan nanti salah orang kan repot juga kan. Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini teman-teman semuanya. Yang tidak hadir ada berapa orang? Hadir semua ya? 16 orang tadi ya?
Memang total